Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu kita, Bapak Budi Nur Iman, yang sudah mempersilahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan materi kali ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Finha Dwi Salatul Kamilah akan mempresentasikan materi tentang program bilangan bulat metode cabang batas. Di sini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani dengan rekan-rekan saya, Raden Septiaji Dwi Laksa Utomo dengan NRP 007 dan Chandra Kusuma Wijaya NRP 008. Program bilangan bulat sebagai perluasan program linier. Nah, dalam beberapa kasus, variabel keputusan itu harus bernilai bulat. Tujuan untuk menyelesaikan masalah program linier yang penyelesaiannya harus bilangan bulat. Secara umum, penyelesaian program linier bukanlah bilangan bulat, bisa saja hasilnya itu berupa pecahan atau desimal. Selanjutnya, apabila variabel keputusannya merupakan kuantitas yang harus bulat, misalkan mobil, jumlah almari, baju, dan lain-lain, maka model program linier tidak dapat dipakai. Jika kita ingin mencari nilai variabel program bilangan bulat pada tabel simplex yang sudah optimal, yaitu kita bisa memaksa suatu variabel menjadi calon basis. Sehingga untuk literasi berikutnya diharapkan dihasilkan variabel yang bernilai bilangan bulat. Untuk informasinya, dari metode simplex itu tergantung dari kasusnya. Ada kalanya saat kita memaksa suatu calon basis, membutuhkan hanya satu literasi, langsung ketemu hasil yang berupa bilangan bulat. Tapi ada kalanya juga butuh beberapa literasi sampai didapatkan bilangan bulat. Nah, untuk contoh 4.1, suatu perusahaan obat nyamuk memproduksi dua macam obat pembunuh nyamuk cair, yaitu jenis super dan jenis biasa. Keduanya dibuat dari bahan dasar yang sama, yaitu cairan A dan B. Namun, hanya saja komposisinya yang berbeda-beda. Untuk membuat 1 liter jenis super dibutuhkan 10 sisi bahan A dan 4 sisi bahan B, sedangkan 1 liter jenis biasa membutuhkan 2 sisi bahan A dan 2 sisi bahan B. Penjualan tiap liter obat nyamuk jenis super memberikan keuntungan sebesar 5.000, sedangkan jenis biasa sebesar 2.000. Perusahaan tersebut ingin membuat sebanyak-banyaknya, namun ia memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan barang pembuatnya. Tiap minggu ia hanya mampu menyediakan 100 sisi bahan A dan 50 sisi bahan B. Tentukan jumlah obat yang harus dibuat dengan kendala yang ada agar keuntungan yang didapatkannya maksimum. Nah, dari soal matematika ini, kita bisa membentuk model matematisnya seperti ini. Model matematisnya ini terdiri dari tujuan dan fungsi kendala, yang mana X1 kita analogikan sebagai jenis cairan super dan X2 sebagai jenis cairan biasa. Nah, kan di sini ada dua kendala ya, atau dua persamaan garis. Dari persamaan garis ini kita bisa menggunakan metode grafik, yang mana untuk mencari titik sumbunya adalah sebagai berikut. Kita misalkan saja jika X1 adalah 0 dan jika X2 adalah 0, maka kita substitusikan di sini X1 0, X2 0 didapatkan beberapa titik 0,50 dan 10,0, dan untuk kendala yang kedua sama juga kita masukkan juga X1-nya 0 dan X2 0, maka didapatkan beberapa titik juga 0,25 dan 25/2,0. Untuk grafiknya seperti ini gambarnya. Nah, di sini kan ada perpotongan dua garis ya. Nah, untuk mencari titik potong E itu, kita eliminasikan saja dan didapatkan X1 adalah 81/3 dan X2 adalah 81/3. Daerah yang dilewati garis ini adalah daerah visible O, A, E, D. Mencari titik potong E adalah dengan menyelesaikan kedua persamaan. Ini tadi. Nah, didapatkan tabel seperti ini. Jika dimasukkan tadi titiknya ke Fx 5x1 plus 2x2 didapatkan hasil maksimal pada titik 81/3 dan 81/3. Di sini saya akan menjelaskan daerah visible merupakan daerah yang diarsir
untuk memilih titik yang paling optimal, yaitu di titik E dengan fungsi sebesar 58/1/3 ini. Sehingga didapatkan pengusaha tersebut harus memproduksi 81/3 cairan super dan 81/3 cairan biasa. Nah, untuk kasus ini hasilnya pecahan, jadi masih bisa dikerjakan dengan program linear, atau nilainya bisa kita toleransi, tidak harus memiliki hasil bilangan bulat. Beda lagi dengan contoh selanjutnya ini. Kasus ini tuh soalnya sama, untuk jumlah kendala dan bentuk fungsi tujuannya juga sama, hanya saja kasus ini tuh untuk barang. Untuk di sini, kendalanya kan sama ya, baju di sini dengan soal sebelumnya itu sama dengan cairan jenis super, dan untuk rok pada soal sebelumnya itu sama dengan cairan jenis biasa. Penyelesaiannya juga sama. Cari dulu titik sumbunya, dapatkan grafiknya, daerah visibelnya di mana. Habis itu cari titik potong E, dapatkan tabel, dan hasilnya juga sama. Tukang jahit tersebut harus memproduksi 81/3 baju dan 81/3 rok. Sama kan dengan soal sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan kasus 1 dan kasus 2, untuk kasus ini, perhatikan bahwa model tersebut sama persis dengan model pada contoh 4.1. Ini berarti penyelesaian optimalnya pun sama, yaitu X1, X2 sama dengan 81/3, 81/3. Jika dikembalikan ke soal aslinya, berarti tukang jahit tersebut harus membuat 81/3 baju dan 81/3 rok. Kasus 1 dan kasus 2 ini nggak cocok untuk hasil X1 81/3 dan X2 81/3. Karena kalau kita lihat ke kasus baju yang akan dibuat sebanyak 81/3 dan rok 81/3, jadi masih dianggap 1/3 itu baju dan rok belum tentu jadi dibuat. Nah, itu akan menjadi masalah dalam mengambil keputusan, tergantung kasus yang ingin dicari nilai optimalnya. Kenapa kok pada contoh 4.2 tidak dapat menggunakan hasil desimal atau pecahan? Pertama, pembulatan atau pemotongan hasil yang didapat dari penyelesaian optimal program linear secara umum tidak dapat dilakukan karena mungkin terdapat beberapa penyelesaian pembulatan. Kedua, pembulatan atau pemotongan tersebut belum tentu tetap merupakan penyelesaian optimalnya. Nah, misalnya di sini, karena hasilnya 81/3, jika kita bulatkan menjadi 8 baju dan 8 rok. 8 baju, 9 rok. 9 baju, 8 rok. 9 baju, 9 rok. Kan kalau kita menebak-nebak seperti ini, pembulatannya kemungkinan bahan bakunya akan lebih atau bisa juga kurang. Dan hasil yang didapatkannya juga kurang maksimal. Nah, ini tidak jelas mana yang merupakan titik yang terletak di daerah visible, sehingga tidak dapat ditentukan titik mana yang merupakan penyelesaian optimalnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bisa dengan penyelesaian program linear yang mensyaratkan semua variabelnya bulat, dilakukan dengan model program bilangan bulat. Program bilangan bulat merupakan perluasan program linear dengan penambahan kendala semua variabel penyusunnya harus merupakan bilangan bulat. Dalam bentuk matematika, model program bilangan bulat adalah sebagai berikut, seperti ini. Jadi di sini ada penambahan kendala baru dari model matematis sebelumnya. Mungkin sebelumnya tadi kendalanya ada 2 ya. Nah, di program ini, bilangan bulat ini ditambahkan. Setiap bagian ditambahkan 1 kendala hingga ketemu hasil berupa bilangan bulat. Bentuk matematikanya sama seperti program linear, hanya saja ditambahkan X1, X2, Xn adalah bilangan bulat lebih dari 0. Nah, metode yang sering dipakai untuk penyelesaian program bilangan bulat adalah metode cabang batas atau branch form. Untuk langkah-langkahnya adalah selesaikan model program bilangan bulat dengan program linear. Abaikan syarat semua variabel penyusun bilangan bulat. Jika penyelesaian langkah pertama merupakan bilangan bulat, maka penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian program bilangan bulat. Jika tidak, lanjutkan ke langkah ketiga. Jadi, perhitungannya itu sudah stop di situ jika sudah dapat bilangan bulat. Tapi jika masih dapat nilai desimal, maka lakukanlah langkah ketiga. Ubah soal semula dengan menambahkan kendala atau variabel baru sesuai dengan algoritma cabang batas.
Langkah selanjutnya adalah kembali ke langkah pertama. Metode cabang batas. Prinsip kerja metode cabang batas adalah mencabangkan soal yang tidak memiliki penyelesaian bilangan bulat. Jadi fokus ke soal yang tidak memiliki penyelesaian. Kedua, percabangan dilakukan terus hingga diperoleh penyelesaian bulat. Jadi berulang terus langkah tadi sampai dapat bilangan bulat. Untuk percabangan sendiri, berarti memecah soal menjadi 2 soal baru, masing-masing ditambahkan dengan kendala baru, dan menyelesaikan keduanya. Hasil pecahan itu membentuk kendala baru. Misal di sini cabangnya ada 2, ini, kanan dan kiri. Ini. Misalkan penyelesaian optimal program bilangan bulat merupakan memuat variabel xj yang tidak bulat dengan I1 kurang dari xj kurang dari I2. Atau xj di antara I1 dan I2 gitu. Maka program dicabangkan menjadi 2 soal baru seperti ini ya. Misalkan xj ini atau x1 itu 1,3. Kan 1,3 di antara 1 dan 2. Maka kita cabangkan jika x1 kurang dari sama dengan 1 dan jika x1 lebih dari sama dengan 2. Cabang kiri ditambahkan dengan kendala xj kurang dari I1, sedangkan cabang kanan tambah dengan kendala xj I2. Seperti ini ya tadi contohnya. Selanjutnya ada pembatasan. Nah, jika misalkan soal adalah memaksimumkan, pencabangan dilakukan terus hingga ditemukan penyelesaian bilangan bulat, misal X bintang dengan nilai maksimum Fx bintang. X bintang belum tentu merupakan penyelesaian optimal masalah mula-mula. Akan tapi, apabila XA adalah penyelesaian lain bulat ataupun tidak dengan Fxa kurang dari Fx bintang, maka pencabangan dari titik XA pasti tidak akan menghasilkan penyelesaian bilangan bulat yang optimal, sehingga pencabangan tidak perlu dilakukan. Nah, nanti itu tergantung soal, ada batas atas dan batas bawah. Karena fungsi Fxa lebih kecil dari Fx bintang, maka tidak perlu dicabangkan, sehingga secara langsung tidak perlu mencabangkan dari simpul tersebut. Karena fungsinya lebih kecil dari Fx bintang, maka nggak perlu dicabangkan lagi, karena pasti nilainya tidak lebih dari nilai Fx bintang. Dan kita juga nggak perlu buang-buang waktu, langsung kita eliminasi saja not tersebut dan tidak perlu dicabangkan lagi. Nah, untuk pembatasan selanjutnya adalah jika masalahnya adalah meminimumkan. Slide sebelumnya tadi adalah memaksimumkan. Kalau yang ini adalah meminimumkan. Maka penyelesaian bilangan bulat X bintang yang pertama kali ditemukan menjadi batas atas. Semua penyelesaian lain, bulat maupun tidak, yang memiliki nilai fungsi lebih besar dari Fx bintang diabaikan dan tidak perlu dicabangkan. Nah, jadi di sini ada istilah batas atas. Jadi misalkan kita ketemu nilai minimum dengan variabel bilangan bulat. Misalnya nilai fungsi tujuannya adalah 12. Kemudian kita lakukan cabang lagi. Nah, 12 ini kita sebut cabang atas sementara. Karena siapa tahu pada cabang berikutnya ada yang lebih minimum dari 12 tadi. Nanti kalau ketemu yang lebih kecil dari batas atas yang lama, yang 12 tadi, terus kita akan ganti ke simpul yang baru dan memiliki fungsi tujuan lebih kecil dari 12. Pemilihan titik dan variabel yang dicabangkan. Misalkan XA dan XB merupakan 2 titik penyelesaian. Yang penyelesaian optimalnya bukan merupakan bilangan bulat sehingga keduanya perlu dicabangkan. Apabila soalnya memaksimumkan, pilihlah titik yang nilai fungsinya lebih besar. Sebaliknya, jika soalnya meminimumkan, pilihlah titik yang nilai fungsinya lebih kecil. Nah, misalkan X adalah X1, X2, titik-titik Xn adalah penyelesaian soal dengan beberapa di antara X1, X2, Xn bukan merupakan bilangan bulat sehingga perlu dicabangkan. Untuk mempercepat proses pencabangan dilakukan pada variabel Xj yang pecahannya paling dekat dengan 0,5. Jika ada beberapa Xj yang pecahannya sama dekatnya dengan 0,5, maka pilihlah salah satu secara sembarang. Misal ya contohnya X1 adalah 1,3 dan X2 adalah 2,5. Maka pilihlah yang X2 2,5 karena nilainya jauh dari bilangan bulat. Contoh selanjutnya yaitu contoh 4.3. Kita akan menyelesaikan dengan program bilangan bulat. Di sini kita dapatkan kendalanya seperti ini. Karena ini terdapat 2 variabel ya, jadi kita bisa selesaikan dengan metode grafik biar lebih mudah. Ini kita lihat
titik E 2, dapatkan titik E adalah 2,25 dan 1,5. Karena dua-duanya adalah bilangan desimal, maka kita pilih yang paling jauh dari pembulatan. Maka kita pilih X2 ini yang akan dicabangkan, 1,5 ini. Seperti ini. Nilai Z ini didapatkan setelah mendapatkan titik not yang dimasukkan ke persamaan ini. Z dihitung dari 2,25, 1,5 ini dimasukkan ke ini. 3x1 plus 4x2. Kemudian didapatkan 12,75 yang kemudian kita cabangkan. 1,5 tadi, 1,5 kan diantara 1 dan 2, maka kita cabangkan. Seperti ini. Dari kendala baru tadi kita gabungkan ke kendala soal yang ada pada not 1. Ini kendala pada not 1. Kita gabungkan. Seperti ini. X2 kurang dari 1 kita gabungkan ke kendala not 1. Dan untuk not 3 sama juga X2-nya. X2 lebih dari 2 kita gabungkan di sini. Grafik 1 dapat dilihat titik optimalnya adalah dari sini grafiknya. Titik optimalnya adalah 2,5,1 dan kita dapat hasil juga dari grafik 2. Titik optimalnya adalah 1,5,2 dan untuk nilai Z-nya untuk not 2 adalah 11,5 dan Z3 adalah 12,5. Nah, dari dua not tadi, Z2 dan Z3, yang dipilih adalah Z3. Karena pada soal memaksimumkan, sehingga dipilih nilai Z yang lebih besar. Nah, dari not 3, yang belum bulat tuh kan adalah X1, 1,5. Maka 1,5 tadi ada di rentang 1 dan 2. Dimasukkan juga fungsi kendala yang ada di sini ke not sebelumnya. Yang not 5 juga sama. Dan didapatkan fungsi grafik seperti ini. Grafik not 4 dapat dilihat titik optimalnya adalah 1,7/3. Dan nilai Z-nya adalah 12,33. Nah, grafik not 5 dapat dilihat titik optimalnya adalah 1,5,2. Kita cek bahwa arsirannya itu nanti ke kanan, ke sini. Dan dia itu tidak menemui daerah visible. Nah, karena tidak ketemu arsiran visible, sehingga not 5 itu tidak visible dan tidak perlu dicabangkan karena tidak menyentuh daerah visible ini. Sehingga kita coret di sini. Kita cabangkan yang not 4. Mungkin bisa kita rangkum sehingga tinggal not 2 dan 4 yang perlu dicabangkan. Tadi karena soalnya maksimum, maka pilih Z yang lebih besar. Karena not 4 memiliki Z yang lebih besar, maka kita cabangkan yang not 4. Dan belum ada batas bawah karena belum ada titik yang X1 dan X2-nya bilangan bulat. Kita cabangkan. Ini kita coret dulu not 2 karena Z2 lebih kecil dibandingkan dengan Z4. Sama, ini kita masukkan juga kendala baru ke not sebelumnya. Not 7 juga sama. Nah, didapatkan grafik not 6 karena ketemu dengan garis yang merah ini. Ini, garis yang merah ini. Maka daerah visiblenya hanya berupa garis dan didapatkan titik 1,2. Nah, dari sini didapatkan titik bilangan bulat dengan Z adalah 11. Otomatis kita jadikan not 6 ini sebagai batas bawah sementara. Grafik 7 ini daerah visiblenya berupa titik 0,3. Ini bilangan bulat juga. Untuk nilai Z-nya adalah nilai 12 karena Z pada ini. Karena Z pada not 7 lebih besar dari not 6, maka kita dapatkan batas bawah baru. Nah, apakah not 7 ini perlu dicabangkan lagi? Kalau fungsi tujuannya
kalau fungsi tujuan dari not 2 dan not 6 ini lebih kecil daripada not 7, maka kita tidak perlu capek-capek mencabangkan lagi karena sudah pasti dia tidak akan melebihi 12. Maka kita eliminasi not 6. Sehingga hasil kesimpulannya untuk hasil bilangan bulatnya ada di X1 dan X2 0,3 dengan fungsi optimalnya adalah 12. Nah, dari contoh 4,5 ini caranya sama dengan contoh 4.3. Jadi didapatkan 5 not. Not kelima yaitu bilangan bulat ya. X1 dan X2-nya adalah 1,2. Ini. Di mana titik 3 ini tidak visible karena daerah visibelnya tidak ketemu dengan arsirannya. Untuk nilai Z5 dan Z4, Z4 lebih besar dari Z5 karena soalnya meminimumkan, ini di sini meminimumkan. Kalau misal kita cabangkan Z4, maka tidak akan didapatkan nilai Z yang lebih kecil lagi dari Z5, sebesar min 3. Maka not 4 langsung dieliminasi dan didapatkan not 5 dengan nilai bilangan bulat 1,2. Seperti ini. Semakin panjang notnya, maka kendalanya juga akan semakin besar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya, Raden Septiaji Dwi Lakson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Septiaji Dwi Lakson, NRP 21206007 dari kelas 2D4 Elektronika A. Di sini saya akan melanjutkan materi dari program bilangan bulat, yaitu 4.3, bab 4.3, metode bidang potong. Nah, untuk metode bidang potong sendiri ini yaitu merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan program linear bilangan bulat, baik bilangan bulat murni maupun campuran, dengan penambahan batasan baru yang disebut Gomori. Batasan Gomori ini diberikan jika nilai dari variabel keputusan belum bulat atau bernilai pecahan. Batasan-batasan tersebut secara efektif akan menyingkirkan beberapa ruang penyelesaian yang tidak berisi titik bilangan bulat yang layak, tetapi tidak pernah menyingkirkan satupun titik bilangan bulat yang layak. Metode bidang potong atau cutting plane ini digunakan untuk permasalahan yang variabel keputusannya harus bulat. Program linear tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dikembangkan metode cutting plane yang lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya, metode bidang potong ini menambahkan sejumlah kendala sehingga diperoleh daerah visible baru yang penyelesaiannya merupakan bilangan bulat. Untuk gambar 4.24 ini merupakan daerah visible dari program mula-mula gambar 4.24 bagian B, yang huruf V ini menunjukkan daerah visible baru setelah ditambahkan beberapa kendala tambahan. Daerah visible baru ini akan memiliki penyelesaian optimal yang merupakan bilangan bulat. Nah, untuk selanjutnya, algoritma bidang potong adalah sebagai berikut. Nomor 1, selesaikan program bilangan bulat dengan mengabaikan kendala semua penyelesaian adalah bilangan bulat. Jika penyelesaian tersebut menghasilkan penyelesaian bulat, maka penyelesaian tersebut merupakan penyelesaian program bilangan bulat mula-mula. Nomor 2, jika penyelesaian langkah 1 memuat variabel yang bernilai pecahan, lakukan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, pilih sembarang baris tabel optimal simplex yang dalam kolom BI-nya memuat pecahan jika ada beberapa baris yang demikian. Kadang-kadang baris yang memuat pecahan terbesar dipilih agar iterasi lebih cepat. Yang kedua, misalkan baris ke I adalah baris yang terpilih dan persamaan yang terbentuk dalam baris ke I adalah sigma AIJ XJ sama dengan BI. Maka tambahkan kendala sigma FIJ XJ lebih dari sama dengan FI pada soal mula-mula. Dengan yang pertama, untuk fungsi FIJ ini sama dengan AIJ dikurangi dalam kurung AIJ. Nah, untuk tadi itu bagian pecahan dalam AIJ. Dan kedua, fungsi I sama dengan BI dikurangi dalam kurung BI sama dengan merupakan bagian pecahan dalam BI. Dan yang langkah-langkah yang ketiga yaitu kembali ke langkah 1. Pada metode cabang batas ini, penyelesaian program linear yang sesuai dapat dilakukan dengan metode grafik atau jika ada dua variabel, maupun dengan metode simplex. Akan tetapi, penyelesaian program bilangan bulat dengan metode bidang potong ini haruslah dilakukan dengan metode simplex, meskipun terdiri dari dua variabel. Hal ini disebabkan karena dalam iterasinya membutuhkan kendala baru yang dibentuk dari komponen pecahan variabel slide.
Dan selanjutnya yaitu contoh dari metode bidang potong. Yang pertama ya ini saya ambil dari contoh 4.6. Selesaikan contoh 4.3 dengan metode bidang potong. Yang pertama penyelesaian dengan menambahkan variabel select X3 dan X4 didapat bentuk standar simplex contoh 4.3. Untuk yang pertama ya ini program 1. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 4X2 plus 0X3 plus 0X4. Kendala 2X1 plus X2 plus X3. Untuk yang baris kedua 2X1 plus 3X2 plus X4 sama dengan 9. Untuk X1 sampai X4 ini merupakan bilangan bulat tidak negatif. Nah ini untuk merupakan tabel 4.1-nya. Untuk selanjutnya tabel 4.1 ini merupakan tabel iterasi simplexnya. Penyelesaian optimalnya adalah dalam kurung X1 sama dengan X2 sama dengan 9/4, 6,4. Saya ulangi, untuk penyelesaian optimalnya adalah X1, X2 sama dengan 9/4, 6/4 sama dengan 21/4, 1/2 dengan nilai fungsi 51/4. Tampak bahwa baik X1 maupun X2 bukan merupakan penyelesaian bulat sehingga bukanlah penyelesaian masalah mula-mula. Untuk selanjutnya perhatikan tabel optimal tabel 4.1 ini. Persamaan yang sesuai adalah X1 plus 3/4 X3 dikurangi 1/4 X4 sama dengan 9/4. Atau yang kedua X2 dikurangi 2/4 X3 plus 2/4 X4 sama dengan 6/4. Misalkan diambil baris pertama pada penyelesaian optimal sebagai dasar untuk menambah kendala. Jika diambil yang terbentuk bacaan saja maka didapatkan persamaan ya ini 3/4 X3 dikurangi 1/4 X4 sama dengan 9/4 atau dalam kurung 0 plus 3/4 dalam tutup kurung X3 ditambah min 1 plus 3/4 tutup kurung X4 sama dengan dalam kurung 2 plus 1/4. Maka kendala yang ditambahkan pada iterasi berikutnya adalah ini 3/4 X3 plus 3/4 X4 lebih dari sama dengan 1/4. Didapat 3/4 X3 plus 3/4 X4 dikurang X5 plus X6 sama dengan 1/4. Dan selanjutnya yaitu penyelesaian yang kedua yaitu program 2. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 4X2 plus 0X3 plus 0X4 plus 0X5 dikurangi MX6. Untuk baris kedua X1 plus 3/4 X3 dikurang 1/4 X4 sama dengan 9/4. X2 min 2/4 X3 plus 2/4 X4 sama dengan 6/4. Untuk yang baris ketiga 3/4 X3 plus 3/4 X4 min X5 plus X6 sama dengan 1/4. Untuk ini X1 sampai X6 ini merupakan bilangan bulat juga, bilangan bulat tidak negatif juga. Selanjutnya ini merupakan tabel 4.2. Selanjutnya ini perhatikan pada program 2 ini model yang terbentuk bukanlah model asli program 1, tapi model pada penyelesaian optimalnya. Tabel 4.2 ini menunjukkan hasil iterasi program 2. Penyelesaian optimal dari tabel 4.2 ini adalah X1, X1, X2 sama dengan 2,5/3 sama dengan 2,123 dengan nilai fungsi 12/2/3. Tampak bahwa X2 ini belum merupakan bilangan bulat sehingga perlu ditambah kendala baru berdasarkan persamaan di mana variabel basis berada di baris kedua dalam tabel optimal 4.2. Tadi baris kedua X2 tadi ini baris kedua dalam tabel optimal tabel 4.2. Jika hanya diambil bagian pecahan pada persamaan kedua tanpa mengambil variabel semuanya diperoleh ini diperoleh min 2/3 X5 sama dengan 5/3 atau
min 1 plus 1/3 ini dalam kurung X5 sama dengan dalam kurung 1 plus 2/3. Untuk selanjutnya, maka kendala yang ditambahkan adalah 1/3 X5 lebih dari sama dengan 2/3. Dengan penambahan variabel select dan semu didapat 1/3 X5 min X6 plus X7 sama dengan 2/3. Ya, ini tadi ya untuk tabel 4.2-nya. Dan untuk selanjutnya yaitu program 3 atau penyelesaian yang ketiga. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 4X2 plus 0X3 plus 0X4 plus 0X5 plus 0X6 plus MX7. Baris kedua, X1 kurang X4 plus X5 sama dengan 2. Baris ketiga, X2 ini plus X4 dikurang 2/3, X5 sama dengan 5/3. Yang baris ke selanjutnya, X3 plus X4 min 4/3 X5 sama dengan 1/3. Selanjutnya 1/3 X5 plus X6 min X7 sama dengan 2/3. Untuk ini X1 sampai X6 ini merupakan bilangan bulat tidak negatif juga. Selanjutnya ini merupakan tabel 4.3, tabel program 3. Untuk penyelesaian optimal program 3 ini adalah X1, X2 sehingga X1 dan X2-nya yaitu 0 sama 3 dengan nilai fungsi 12. Karena semua variabelnya sudah merupakan bilangan bulat, maka penyelesaian program 3 merupakan penyelesaian soal mula-mula. Tafsiran geometris proses penyelesaian ini program bilangan bulat dengan metode bidang potong adalah sebagai berikut. Dari bentuk standar ini, sebelum dimasukkan ke tabel simplex, tabel 4.1 persamaannya adalah 2X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6 atau X3 sama dengan 6 min 2X1 min X2. Dan yang kedua, persamaan yang kedua 2X1 plus 3X2 plus X4 sama dengan 9 atau X4 sama dengan 9 min 2X1 min 3X2. Apabila kedua persamaan ini disubstitusikan ke tambahan kendala program 2, maka didapatkan 3/4 dalam kurung 6 min 2X1 min X2 tutup kurung plus 3/4 dalam kurung 9 2X1 min 3X2 tutup kurung lebih dari sama dengan 1/4 atau 4X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 14 2/3. Untuk selanjutnya ini tadi ya gambar 4.25 ini menunjukkan untuk gambar yang bagian A ini menunjukkan daerah visibel mula-mula dengan titik optimal 2,25 titik 2,25 dengan 1,5. Dan gambar 4.25 bagian B ini menunjukkan daerah visibel dengan adanya tambahan kendala 4X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 14 2/3 dengan optimal 2,1,67. Ya, ini merupakan gambar 4.25. Untuk selanjutnya penambahan kendala pada program 2. Abaikan variabel semu X6 adalah 3/4 X3 plus 3/4 X4 min X5 sama dengan 1/4 atau X5 sama dengan 1/4 dalam kurung 3X3 plus 3X4 min 1 tutup kurung. Padahal dari persamaan ini penambahan kendala sebelumnya X3 sama dengan 6 min 2X1 min X2 dan X4 sama dengan 9 min 2X1 min 3X2. Ini substitusikan kedua persamaan ini ke X5. Didapatkan ini X5 sama dengan 11 min 3X1 min 3X2. Maka penambahan kendala program 3 adalah 11 min 3X1 min 3X2 lebih dari sama dengan 2 atau X1 plus X2 kurang dari sama dengan 3. Untuk selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan untuk mengenai gambar 4.25 bagian A dan B. Untuk yang selanjutnya ini gambar 4.25 bagian C ini menunjukkan daerah visibel setelah dilakukan penambahan kendala X1 plus X2 kurang dari sama dengan 3. Jadi untuk titik optimalnya adalah 0,3. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin untuk penjelasannya yaitu dari Chandra Kusmawijaya dari ONRP 008. Mungkin dari teman saya yaitu Chandra mungkin ada halangan, jadi tidak bisa ambil video untuk penjelasan bab selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.